Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Memang public speaking is frightening. Banyak hal yang terjadi. Kadang-kadang tendensinya kita bisa berkeringat seperti ini. Waduh. Kalah nih lari maraton keringatnya. Ya. Kalau nervous sudah pasti kelihatan. Tadi Donos kita bisa lihat bahwa dia nggak nyaman atau nervous ya. Dia merubah posisi, body language-nya, posturnya juga kurang asik gitu. Miring kanan, miring kiri, tangannya bertukar. Ini tendensi bahwa dia lagi mengalami nervous gitu teman-teman. Ya, self consciousness adalah salah satu problem yang sering terjadi. Artinya gini, kita terfokus hanya pada diri kita. Yang kita pikirin tuh, aduh, gimana gua ya? Aduh, matching nggak baju gua ya? Aduh, dasi gua kayaknya harusnya pakainya yang polkadot ya, jangan yang polos gini. Aduh, gimana nanti? Ya, kita terlalu self conscious. Kita selalu sadar sama diri kita. Ini juga tendensi yang kurang menarik, yang kurang baik saat kita lagi tampil. Kalau ngomongin satu persatu, ngomong sama kolega, ngomong sama bos, ngomong sama bisnis partner, ngomong sama temen kampus, ngomong sama dosen, one on one sih gampang, kita bisa ngeles, ya. Tapi kenapa ketika menghadapi publik segini banyaknya, waduh, serem amat gambarnya. Ya, ini gue ingin menggambarkan bahwa this thing is scary, indeed. It is scary for some people. I don't know about you, but some people experience a scary thing whenever they have to speak in front of hundreds of people, thousands of people, even 3, 4, 5, 6, 7, 10 people. Itu membuat mereka takut. Nah, ini penggambaran kurang lebih gambar yang memang menakutkan. Tapi kenapa sih menakutkan itu? Nah, kita bedah bersama-sama. Sebagian orang merasakan berbicara di depan umum itu sangat menakutkan. Lebih menakutkan ketimbang, sebutlah salah satu tantangan hidup. Misalnya operasi gigi, cabut gigi, serem. Operasi usus buntu, serem. Operasi amandel, serem. Tapi public speaking lebih menakutkan dari itu, guys. Nggak percaya. Wajar, riset itu ada beberapa lembaga riset yang menyampaikan bahwa manusia itu lebih takut menghadapi mikrofon di hadapan orang ketimbang ini. Apa ini? Timbang kematian. Wah, kayaknya ada yang nggak beres nih. Kenapa orang lebih takut public speaking dibanding mati? Mungkin public speaking itu pernah dialami. Kalau mati kan cuma sekali, dia nggak bisa berkomentar apa-apa. Dan yang sudah meninggal nggak bisa memberikan testimoni apa-apa ya. Ya dia nggak tahu aja. Tapi ini adalah sebuah problem besar yang terjadi di seluruh dunia, bahwa public speaking itu menurut sebagian lembaga riset ya lebih menakutkan dibanding kematian. Bahkan dibercandain sama si Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld pernah bilang, according to most studies, people's number one fear is public speaking. Number 2 is death. Death is number 2. Does that sound right? Itu benar tuh gitu ya. Kematian nomor 2. Jadi gini, kalau di luar negeri itu ada seorang yang meninggal, temennya atau sahabatnya atau kerabatnya atau anggota keluarganya harus berbicara tentang kebaikan orang yang meninggal kepada publik. Ya, yang datang ke funeral atau pemakaman. Ini lebih menakutkan dibanding matinya. Jadi kalau dia bisa ngomong, bro, lu pakai mati sih. Kalau lu mati, gue jadi harus ngomong deh nih, gitu. Tukeran. Ya, astagfirullahaladzim. Tapi ini fakta yang terjadi. Kata Jerry Seinfeld, if you go to a funeral, you're better off in the casket than doing the eulogy. Eulogy adalah satu ungkapan-ungkapan pidato tentang seseorang yang baru saja wafat. Biasanya bicara tentang kebaikannya dan sebagainya. Nah, ini nggak heran teman-teman, karena di dunia ada satu ketakutan yang jadi momok, yaitu tadi public speaking ya. Bahkan public speaking itu lebih menakutkan dibanding ketakutan apapun, kematian, ketinggian dan sebagainya, menurut beberapa lembaga survei. Nah, yang paling tinggi adalah glossophobic, dari kata glosa atau lidah, phobos dan takut. Nah, apa sih ciri-cirinya yang ada di kotak tuh? Berkeringat sering, high heartbeat rate, panic attack, ya kan? Kayak tadi kita lihat si Donos, sore throat, tenggorokan kering, dan mulut kayaknya kering banget, kayak nggak ketemu air udah seminggu, puasa seminggu. Over tense, terlalu tegang, trembling voice atau suara yang bergetar, stiff neck, leher yang kaku, back pain dan sebagainya. Ini semua ciri-ciri bahwa seseorang mengalami ketakutan. Apakah sampai kepada kadar glossophobia? I don't know. Tapi yang pasti glossophobia ini dialami oleh banyak orang di dunia, tidak hanya teman-teman. Tapi mungkin ini sangat tinggi ya.
To prove what I just said, ini ada beberapa fakta-fakta yang cukup menarik. 3 dari 4 orang dari 75% populasi dunia, mereka setuju bahwa ini adalah masalah besar, public speaking atau glossophobia. Jadi menurut popular survey juga, glossophobia bilang ini adalah fobia yang paling tinggi setelah arachnofobia, acrophobia, dan claustrophobia. Ya kan, ketakutan terhadap ketinggian, ketakutan terhadap ruangan tertutup, dan sebagainya. Nah bahkan sebagian orang kayak William Henry Harrison ini, dia berbicara 8.455 kata-kata, ya. Terus dia meriang, habis itu dia demam, dan akhirnya dia meninggal. Ya memang itu ajal atau mautnya dia ya, tapi ini pemicu kenapa dia begitu tegang. Ya wajar aja ketika seseorang yang tertekan secara psikologis, dia juga akan tertekan secara fisik gitu ya. Orang yang hatinya nggak senang, nggak bahagia, terlalu tegang, mungkin dia akan rusak badannya, akan terjadi sesuatu dengan badannya gitu ya. And here's another surprising fact about this glossophobia that was experienced by George Washington. Jadi George Washington itu diminta untuk membuat sebuah pidato, Dia membuat 135 kata dalam pidatonya, tapi dia ngomongin 6 jam. Muter sana kemari. Dan ini menjadi sebuah pidato yang paling panjang sepanjang perjalanan House of Commons sejak tahun 1828, made by George Washington. What happened to this? Hey, what's going on? Nah, ini pertanyaannya. Yaitu tadi, glossophobia, tingkatan rasa takut yang paling tinggi. Coba teman-teman analisa, teman-teman apakah sudah sampai ke glossophobia atau sekedar kayaknya gue belum sampai ke situ deh kak atau bang, tapi mungkin kalau diterusin akan kayak gitu. Tapi masih gue nggak nyaman ketika gue harus berbicara, gue harus ngejelasin tentang konsep di depan dosen, gue harus ngejelasin tentang ini tentang itu. Nah, ya, ini yang paling berat. Kalau ada yang bilang dengan kata-kata yang menyenangkan, quotes yang paling powerful, and you think that powerful, but it's not that powerful. It's not that powerful. Hey, come on man, you can do it. Ya, lu pasti bisa. Do what? There's nothing to fear but the fear itself, kata Franklin D. Roosevelt. Iya, itu kan Franklin D. Roosevelt. Ya, tokoh perang dunia. Dia punya pengalaman yang begitu besar, tapi dia nggak tahu kan caranya gimana. Bukan nggak tahu, tapi dia nggak pernah ngalamin presentasi di hadapan 6 dosen yang killer. Tapi dia nggak tahu kan gimana ngadepin corporate customers yang bawelnya minta ampun, yang pengen tahu tentang profitability dari sebuah bisnis. He never experienced that. Jadi satu quote ini nggak berlaku buat semua kasus. Ya, this is just a quote. Tapi kita hargai teman-teman yang mengucapkan quote-quote yang powerful seperti ini, bahwa dia ingin membuat kita lebih relax, membuat kita lebih nyaman, kita lebih santai. Ya, seperti yang kata Tom Hopkins, do what you fear most and you can control the fear. But actually it is true when we are in a stable condition. Kalau kata Ralph Waldo Emerson bilang, always do what you are afraid to do. Kalau lo mau ngelawan rasa takut, lo harus lawan dan lo lakukan apa yang membuat lo takut, katanya. Termasuk public speaking. Well, sekilas kayaknya nggak mungkin, tapi sebenarnya bener juga loh. Kalau kita nggak ngelawan rasa takut kita nggak akan pernah tahu rasanya melawan rasa takut dan mengalahkan rasa takut. Karena lo nggak pernah bertempur dengan rasa takut ini gitu loh. Jadi apa yang membuat lo takut, lawan. Ya pastikan lo bertempur terbaik di situ. Siapa yang kalah? Lo yang kalah atau rasa takut itu yang akan akhirnya hilang. Nah kalau rasa takut itu akhirnya hilang, ya bersyukur, kita nggak akan takut lagi. Tapi ketika kita yang kalah, kita akan terus-terusan berada dalam posisi ketakutan.